Shalom sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya dan percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, supaya kehidupan kita selaras dan seiring dengan firman Tuhan, dan iman kita bertumbuh, dan kita menghasilkan buah yang manis di hadapan Tuhan, dan kita menjadi berkat untuk orang lain. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kita mau memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jika lau tuturku tak semena dan aku tolak orang pikiran dan tuturku mercela, ampunilah. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai ayat 14. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, raja Aram yang diam di Damsyik, dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kalah Lion dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama yang menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkuda yang sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel.
Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah jangan sakit hati. Saudara jemaat Tuhan terkasih, Raja Asa mengawali pemerintahannya atas Yehuda dengan sangat baik. Seperti renungan kita sebelumnya, dia berubah ya dari penyembah berhala menjadi kembali kepada Tuhan. Ia dicatat sebagai raja yang melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Ya, itu bisa kita lihat 2 Tawarik 14 ayat 2. Ia melakukan reformasi peribadatan di Yehuda. Ia menjauhkan berhala-berhala dari negerinya dan membuat perjanjian dengan rakyat agar mereka mencari Tuhan. Mereka pun menikmati Salom selama 35 tahun pemerintahannya. Salom yang dimaksud di sini adalah damai sejahtera. Sudah jemaat Tuhan. Ya. Damai sejahtera yang telah diberikan Tuhan. Pada tahun ke-36 pemerintahannya, Raja Israel hendak memerangi Yehuda. Ya. Bukannya meminta petunjuk kepada Tuhan seperti yang selalu ia lakukan sebelumnya. Kini Raja Asa justru mengandalkan manusia. Dia mengandalkan manusia. Ia mengirim sejumlah besar upeti kepada Raja Aram agar menjadi sekutu politiknya melawan Israel. Di sini kelihatan sekali Raja Asa mengalami ketakutan yang besar. Tetapi dia salah. Bukan mencari Tuhan, malah mengandalkan manusia. Tetapi apa yang dilakukannya tidak benar di mata Tuhan. Nabi Hanani pun menegurnya dengan keras. Tapi dia marah. Dia tidak suka, dia tidak senang. Bukannya sadar dan bertobat karena dia ditegur oleh Nabi Hanani. Malah Raja Asa justru menjadi sakit hati. Sakit hatinya. Padahal Nabi Hanani perpanjangan tangan Tuhan. Dia hanya menyampaikan isi hati Tuhan kepada dia. Perintah daripada Tuhan. Bukan hanya pada Hanani, tetapi juga pada Tuhan. Dia sakit hati. Ia memasukkan Hanani ke penjara. Bahkan hingga sang raja sakit parah pun, ia tidak meminta pertolongan Tuhan. Ia hanya mengandalkan para tabib. Artinya para dukun lah, begitu. Kini Raja Asa benar-benar bersandar kepada manusia dan pengertiannya sendiri. Inilah Tuhan Allah tidak suka. Awalnya dia sudah berubah, selalu mengandalkan Tuhan. Tetapi di akhir-akhir pemerintahannya, di akhir hidupnya, dia malah menjauh daripada Tuhan. Tak masalah, jemaat Tuhan, berapa lama kita telah menjalani hidup dengan mengandalkan Tuhan. Kita masih bisa jatuh dalam dosa dan mengandalkan manusia. Bisa saja, sah-sah saja. Artinya di sana keputusan bukan di tangan manusia. Kita boleh menerima pendapat dari manusia, tetapi kita serahkan keputusannya di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja. Tetapi ketika teguran Tuhan datang, kiranya kita menerimanya dengan kerendahan hati. Terkadang Tuhan menegur kita. Ya, waktu kita salah Tuhan menegur kita. Terkadang karena kita emosi, ya, kita tidak terima. Jemaat Tuhan. Karena yang dalam hati kita itu udah penuh dengan kebencian, emosi begitu. Pikirannya udah dikuasai oleh si jahat. Jangan menjadi sakit hati, jemaat Tuhan. Dan bebal seperti Raja Asa. Tetapi kiranya kita siap dikoneksi dan kembali berpaut kepada Tuhan.
Terkadang Tuhan memberikan suatu atau mengizinkan sesuatu kejadian untuk mengoreksi kita. Apakah kita benar-benar masih setia atau tidak? Seperti Raja Asa. Ya. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi kepada dia melalui bangsa lain. Tetapi Raja Asa tidak sadar dengan keadaan itu bahwa Tuhan mau memperbaiki dirinya. Tuhan Allah mengutus nabinya, tetapi dia tidak terima jemaat Tuhan. Tuhan Allah mengutus Nabi Hanani, malah nabi ini dipenjarakan. Terkadang kita juga begitu. Terkadang lewat saudara kita ditegur, lewat orang tua kita ditegur, lewat rekan kerja pun kita ditegur. Tuhan mengirimkan yang di sekitar kita untuk menegur kita. Terkadang kita tidak terima, malah kita menghujat dia, malah kita menyalahkan dia, malah kita memaki dia. Akhirnya kita jauh terjerumus ke lembah dosa itu. Akhirnya kita terpuruk, stres, frustasi, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Akhirnya kita apa? Gila, stres. Bahkan ada juga yang bunuh diri. Apakah ini kita mau dari Tuhan? Tidak. Ya, kita belajar dari Raja Asa. Awalnya dia setia, berubah, dia setia kepada Tuhan. Tetapi di akhir pemerintahannya dia malah berubah. Dia mengandalkan pikirannya sendiri, logikanya sendiri. Malah utusan Tuhan itu Nabi Hanani dipenjarakan oleh dia. Berubah dia. Ya. Sidang jemaat Tuhan. Seperti tema kita pada hari ini, sidang jemaat Tuhan, jangan sakit hati kalau Tuhan menegur kita. Teguran Tuhan itu adalah teguran yang membangun kita, yang membuat kita ke arah yang lebih baik lagi. Amin. Kita percaya lewat ini kita belajar, kalaupun Tuhan menegur kita, kita terima dengan baik dan kita koreksi diri kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini, bahwa kami belajar dari Raja Asa. Awalnya dia setia kepada Tuhan, tapi di akhir pemerintahannya dia malah berubah setia. Dia mengandalkan logika dan pemikirannya dan mengandalkan manusia. Tuhan ajar kami terus untuk mengandalkan Tuhan. Dalam masalah apapun, kami tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pribadi kami dan juga orang lain dan manusia, tapi kami mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhanku, bila hati kami